Di luar, haleluya. Di luar, haleluya. Di luar, haleluya. Puji Tuhan. Saat kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, judul firman Tuhan pagi ini saya sampaikan, manusia rohani dan manusia duniawi. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal 3. Ayat 1 sampai ayat 3. Saya akan bacakan ini buat kita semua. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Puji Tuhan. Manusia rohani dan manusia duniawi. Manusia rohani, saudara, saya menyebutnya sebagai orang yang sudah dewasa rohani. Manusia duniawi saya menyebutnya sebagai orang yang belum dewasa rohani. Saudara, segala sesuatu yang ada di dunia ini berdasarkan keberadaan. Contohnya, suatu barang dikatakan sebagai barang yang berharga, barang yang mahal, jika barang tersebut terbuat dari barang yang berkualitas, dibuat dengan tingkat kesulitan yang tinggi, dan memiliki manfaat yang besar atau bernilai. Ini baru disebut barang yang berharga atau barang yang mahal. Nah, begitu juga keberadaan umat manusia yang ada di bumi ditinjau dari sudut kerohanian, dikategorikan menjadi dua golongan, yaitu manusia rohani dan manusia duniawi. Apakah manusia rohani itu atau saya sebut dewasa rohani? Apakah manusia duniawi itu atau saya sebut manusia yang belum dewasa rohani? Kita akan lihat dua hal ini, saudara. Saya akan memulainya dari yang kedua, manusia duniawi. Apakah manusia duniawi itu, saudara? Karena ada yang dikatakan manusia duniawi, ada juga dikatakan manusia rohani. Apakah mereka sudah menjadi orang percaya? Sudah menjadi orang percaya. Tetapi mereka termasuk dua golongan. Apakah manusia rohani atau manusia duniawi? Nah, manusia duniawi, apakah manusia duniawi itu? Saya jawab, manusia duniawi adalah manusia dalam keadaan belum bertobat. Manusia duniawi adalah orang yang belum mengalami kelahiran baru di dalam Kristus dan tidak membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam hidupnya. Ini dikatakan manusia duniawi. Mereka dalam keadaan yang belum bertobat. Mereka belum mengalami kelahiran baru di dalam Kristus. Mereka tidak membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka. Pertanyaannya, kenapa mereka disebut manusia duniawi? Karena mereka suka akan susu, bukan makanan keras. Ini jawaban, saudara. Mereka manusia duniawi.
belum dalam keadaan bertobat karena mereka suka susu, bukan makanan keras. Apakah susu itu, saudara? Susu itu berbicara daripada pertama firman Allah yang menyenangkan bagi telinga dan kedagingan kita. Ini bicara susu. Firman Allah yang menyenangkan bagi telinga dan kedagingan kita. Apakah susu itu? Firman Allah yang tidak menyinggung dosa. Itu susu. Waktu orang percaya mencari firman, mendengar firman yang tidak mau menyinggung dosanya, itulah susu, saudara. Waktu orang percaya mencari firman yang menyenangkan bagi telinga dan itulah susu. Tetapi waktu dia dengar firman yang menyinggung dosa dan kesalahan, dia tolak, saudara, dia tolak. Itu sebabnya mereka disebut manusia duniawi. Coba kita lihat 1 Korintus 3:2 tadi. Saya bacakan lagi. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ini, saudara, manusia duniawi. Mereka hanya senang firman Allah yang sifatnya susu, saudara. Yang menyenangkan telinganya, yang menyenangkan kedagingannya. Mereka cari khotbah-khotbah di YouTube yang menyenangkan telinganya. Yang buat mereka ketawa, yang mereka buat senang saat itu, saudara. Tetapi waktu menyinggung dosa, mereka tidak suka firman Allah ini. Manusia duniawi, saudara. Mereka memiliki sifat iri hati dan perselisihan. Coba kita melihat 1 Korintus 3 ayat 3 sampai 5-nya. Saya akan bacakan ini. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ayat 4. Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang yang bukan rohani? 5. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing mau jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Seseorang dikatakan manusia duniawi karena mereka memiliki sifat iri hati dan perselisihan. Mereka tidak senang melihat keberhasilan orang lain. Mereka tidak suka melihat orang lebih dari dirinya. Dan mereka suka berselisih, saudara, suka berselisih. Seperti jemaat Korintus. Mereka percaya, orang percaya. Tetapi mereka berselisih. Ada yang mengatakan, aku golongan Paulus. Aku golongan Apolos. Waktu di dalam gereja terjadi dua kelompok seperti ini, saudara. Berarti gereja itu gereja yang manusia duniawi. Kenapa ada Paulus? Kenapa ada Paulus di jemaat Korintus? Karena yang merintis jemaat Korintus yang mulai adalah Paulus. Lalu yang melanjutkan siapa? Apolos. Makanya dikatakan Paulus yang menanam karena dia yang memulai jemaat itu. Lalu Apolos yang menyiram karena dia yang meneruskan. Dua-duanya pelayan Tuhan, saudara. Tapi siapa yang menumbuhkan? Tuhan yang menumbuhkan pelayanan itu. Tetapi di jemaat terbagi dua. Oleh saya lebih senang dengan Paulus, hebat dia. Saya lebih senang Apolos, dia lebih hebat dari Paulus. Terjadi perselisihan. Kenapa terjadi perselisihan? Karena mereka manusia duniawi.
Nah saudara, ada dua hal tentang manusia duniawi yang akan kita lihat dalam firman Tuhan ini. Pertama, manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Waktu seseorang dikatakan manusia duniawi, berarti orang itu tidak mau menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Coba kita melihat ayat dulu 1 Korintus 2 ayat 14. Saya bacakan. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Perhatikan, manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Saudara, lihatlah di sekeliling kita bahwa ada ratusan manusia duniawi yang dengan kasar menentang apa yang berasal dari Roh Allah. Mungkin mereka sudah menjadi anggota gereja, namun mereka menentang apa yang Allah firmankan di dalam kitab suci. Firman yang mereka dengar, firman yang mereka tentang. Kenapa? Karena mereka tidak suka dengan firman itu. Firman yang didengar, firman yang diterima, mereka tolak. Karena mereka tidak suka dengan firman Allah yang mereka dengar dan terima itu. Mengapa mereka bisa seperti itu, saudara? Karena mereka belum sepenuhnya bertobat. Ini jawabannya. Karena mereka belum sepenuhnya bertobat, itu sebabnya mereka tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Coba kita melihat Roma 8 ayat 7 sampai 8. Saya akan bacakan 2 ayat ini. Roma 8 ayat 7 sampai 8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Perhatikan saudara, manusia duniawi yang suka akan kedagingan, mereka menolak firman Tuhan. Mereka menentang firman Tuhan dalam hidup mereka. Itu sebabnya hidup mereka tidak berkenan kepada Tuhan. Pernahkah saudara kita merasa dekat dengan Tuhan di saat berdoa? Apakah kita menikmati doa-doa kita? Waktu kita berdoa, kita nikmati nggak doa-doa kita? Waktu kita berdoa, ada nggak kita rasa dekat dengan Tuhan kita? Jika kita tidak menikmati doa-doa kita, dan tidak pernah menjadi dekat dengan Tuhan di dalam doa-doa yang kita naikkan, ini bukti bahwa kita masih seorang manusia duniawi yang tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Masakan kita berdoa sama Tuhan, kita nggak nikmati doa kita? Masakan kita berdoa, kita tidak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan? Ini kan artinya apa? Kita menolak, kita tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Pada waktu kita berdoa kan, itu kan digerakkan. Waktu kita rasa digerakkan oleh Roh Tuhan, kita akan berdoa dan kita nikmati doa-doa kita. Dan kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan kita.
Tetapi kalau kita berdoa kita tidak merasa dekat dengan Tuhan, berarti kita tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Yang kedua, saudara, manusia duniawi memikirkan apa yang berasal dari Roh Allah sebagai suatu kebodohan. Yang pertama, tidak menerima yang berasal dari Roh Allah. Yang kedua, manusia memikirkan apa yang berasal dari Allah tetapi sebagai suatu kebodohan. Coba tampilkan lagi 1 Korintus 2 ayat 14. Perhatikan di sini, saudara. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Perhatikan, hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Perhatikan, mereka memikirkan apa yang berasal dari Roh Allah, tetapi mereka sebut itu sebagai suatu kebodohan. Kata kebodohan, saudara, di dalam 1 Korintus 2:14 itu dalam bahasa Yunaninya artinya lucu, bodoh atau tidak penting. Jadi waktu mereka memikirkan yang berasal dari Roh Allah, mereka katakan itu lucu, itu bodoh, itu tidak penting, saudara. Itu tidak penting. Saya mau katakan kepada kita semua, bukankah kita telah banyak mendengar khotbah tentang kematian dan kebangkitan Kristus untuk menebus dosa-dosa kita? Berapa minggu yang lalu kita peringati Paskah ini, kematian dan kebangkitan Yesus. Kita terima itu. Firman Allah tentang kematian dan kebangkitan yang menebus dosa kita. Tetapi kita tidak perhatikan khotbah ini dengan serius, bahkan kita melupakannya. Apalagi saudara yang tidak menghargai tentang Paskah, tidak hadir dalam ibadah, itu lebih parah lagi, saudara. Mereka anggap apa? Itu tidak penting. Khotbah itu enggak penting. Kematian, kebangkitan itu tidak penting. Ini kan mereka pikirkan, tetapi dianggap tidak penting, saudara. Ini bukti kuat bahwa kita sungguh berpikir khotbah pengampunan dosa itu bukanlah hal yang penting bagi kita. Padahal disitulah dosamu dan dosaku diampuni. Disitulah kehidupanmu diubah oleh Tuhan. Tetapi kita anggap itu tidak penting. Kenapa? Karena kita manusia duniawi. Coba perhatikan 1 Korintus 1 ayat 18. Saya bacakan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Perhatikan. Pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Berita salib ada yang mengatakan kebodohan. Tapi berita salib ada yang mengatakan itu adalah kekuatan Allah dalam kehidupan kita. Manusia duniawi menilai pemberitaan salib itu adalah satu kebodohan. Kata kebodohan di sana sama dengan 1 Korintus 2 ayat 14. Tidak penting. Saudara yang saya kasih, coba kita lihat kehidupan kita. Apakah kita termasuk golongan yang berdua ini, manusia duniawi? Atau kita nanti masuk golongan yang pertama, manusia rohani? Kita lihat yang kedua, apakah manusia rohani itu? Saudara, saya jawab, manusia rohani adalah manusia yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah.
Saya katakan tadi manusia rohani adalah orang yang sudah dewasa rohani. Mereka orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Tujuan utama membangun manusia rohani, saudara, adalah untuk mengembalikan manusia kepada rancangan semula, yaitu serupa dan segambar dengan Allah. Kenapa kita mau menjadi manusia rohani? Karena ada tujuan. Kita menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Nah, seharusnya manusia rohani itu lebih dominan dan lebih kuat dari manusia duniawi, saudara. Tetapi faktanya banyak yang lebih mengutamakan manusia duniawi daripada manusia rohani. Seharusnya sebagai orang-orang yang dewasa, lebih dominan, lebih kuat tuh manusia rohani daripada manusia duniawi. Tetapi pada kenyataannya orang lebih suka hidup dengan manusia duniawinya daripada manusia rohani. Coba tanya sama dirimu, apakah engkau lebih mengutamakan manusia rohani atau manusia duniawi? Kalau kita lebih mengutamakan manusia rohani, berarti kita ingin menjadi dewasa rohani. Karena kita ingin serupa dan segambar dengan Dia, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, kita kan lihat, saudara, bagaimana membangun manusia rohani itu. Saya memberikan 3 jawaban untuk kita membangun manusia rohani dalam hidup kita. Pertama, dengan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Waktu kita ingin menjadi manusia rohani, manusia yang dewasa rohaninya, kita harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Coba kita melihat Yohanes 4, 23 sampai 24. Perhatikan di sini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh huruf kecil dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ini orang yang ingin menjadi manusia rohani. Dia menyembah Bapanya, dia menyembah Tuhannya di dalam roh dan kebenaran. Kenapa dari roh kita, saudara? Karena roh inilah, saudara, yang membuat kita berhubungan dengan Tuhan. Seseorang yang menyembah Dia dalam roh, saudara, dia akan menyembah sungguh-sungguh. Lalu ditambah dengan kebenaran firman Tuhan. Dia tidak ingin menyembah yang asal-asalan, tidak. Dia ingin menyembah yang benar di hadapan Tuhan. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara bisa ujilah waktu saudara ibadah sama Tuhan. Saat saudara nyanyi. Itu kan menyembah kita kan. Saudara bisa lihatlah sungguh-sungguh atau tidak, saudara yang bisa menilai. Tetapi waktu saudara ingin menjadi manusia rohani, saudara akan belajar menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Saudara tahu, waktu kita menyembah yang lahir dari roh kita akan rasakan hadirat Tuhan menjamah dan memberkati kehidupan kita. Tetapi kalau kita menyembah asal-asalan, tidak lahir dari roh kita hanya hafal di puji-pujian itu, tapi tidak lahir dari roh kita tidak terima apa-apa. Multimedia juga suka gak merhatiin itu. Kalimat-kalimat pujiannya. Cobalah tampilkan, saya kasih tahu nih yang salahnya. Sering tiap minggu saya kasih tahu, masih salah terus. Coba lagu pertama Lina tampilin, nanti saya tunjukin dalam multimedia. Apa lagu pertamanya Lina tadi? Setelah menyembah, lagunya apa? Ya. Apa nyembah lagunya? Tolong multimedia. Apa lagunya?
Multimedia lagunya apa? Apa pemain musik? Ya, coba kuduslah Tuhan. Tampilin coba. Ya, terus. Seluruh bumi apa seluruh surga, coba lihat. Seluruh apa? Benar nggak ini? Benar nggak? Benar nggak? Salah, seluruh surga. Itu udah berapa kali saya kasih tahu. Ada lagi satu, nggak usah lah, satu aja cukup. Biarlah minggu depan perhatiin benar-benar kalimat ini. Saya tadi udah gelisah, aduh saya ganggu penyembahan saya nih mah. Terus selalu disalahkan. Terus selalu berbuat salah. Ini saya hafal semua di depan sini. Tolong perhatikan multimedia. Waktu tampil liatin dong bener-bener nih kata-kata yang menyanyiannya enggak. Kalau saya enggak beda-beda. Kalau beda kan lucu. Nanti tampil di YouTube, waduh salah lagi. Siapa? Multimedia, GPD Oret Labora, Tanjung Karang. Salah melulu. Ini saudara, bagaimana kita mau menyembah benar-benar? Kalau kita lihat salah kalimat-kalimatnya. Saudara tahu waktu kita menyembah di dalam roh, yang lahir dari roh kita diangkat untuk menyembah dia. Kita rasakan hadirat Tuhan. Ini pertama bagaimana membangun manusia. Kita menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Lalu yang kedua, dengan kita memiliki pikiran Kristus. Kita membangun manusia rohani kita dengan memiliki pikiran Kristus. Bukan hanya pikiran kita, tapi ada pikiran Kristus di dalam kehidupan kita. Tolong tampilkan 1 Korintus 2 ayat 15 sampai 16. Saya bacakan. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Siapa yang memiliki pikiran ini? Manusia rohani. Siapa manusia? Manusia yang sudah dewasa rohaninya. Dia memiliki pikiran-pikiran Kristus. Adakah pikiran Kristus pikiran yang cemar? Enggak ada, saudara, enggak ada. Apakah pikiran yang kotor? Enggak ada pikiran-pikiran yang kotor. Manusia rohani, dia punya pikiran seperti ini. Itu sebabnya dia tidak bisa dinilai oleh orang lain, saudara. Karena dia punya pikiran, dia tahu apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Ketiga, saudara, bagaimana membangun manusia rohani? Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Coba kita Matius 4 ayat 4 tampilkan, saya bacakan di sini. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ingat, manusia hidup bukan dari roti saja. Roti itu bicara makanan pokok buat tubuh, daging kita. Tetapi dia bukan dari itu saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Siapakah yang senang firman seperti ini? Manusia rohani. Dia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dia pergi bekerja, ada kebenaran firman Tuhan. Dia pergi sekolah, ada kebenaran firman Tuhan. Dia pergi kuliah, ada kebenaran firman Tuhan. Pergi kemana, ada kebenaran firman Tuhan. Waktu ada kebenaran Tuhan dalam dirinya, ada nggak dia berbuat kesalahan? Tidak ada. Tidak ada. Kemarin saya sudah menyelesaikan satu kasus di gereja kita di Sungai Nibung. Kalau sudah tahu Sungai Nibung itu masuknya dari kebun tebu Sweet Indo Lampung yang 70 km itu lewatin baru nanti 5 kilo lagi dari sana. Hujan licin, nggak mungkin bisa lewat motor di sana.
Selesai kasus itu sudah saya selesaikan. Dan saya lihat pastorinya. Gembalanya tahun lalu udah meninggal, saudara, orang Batak. Istrinya juga orang Batak. Saya masuk, saya ke pastorinya, ke dapurnya. Saya bilang, kenapa almarhum suamimu gak mikirin pastori? Kenapa? Saya bilang, bolong, saudara, dapurnya bolong. Waduh, saya bilang. Lalu ruang tamunya, ini ada kusen kan, bolong juga, orang bisa masuk di situ. Kenapa? Saya bilang, kamu gak mikirin. Saya gak banyak nuntut apa-apa om sama suami saya. Oh iya. Selesai, saya bilang, dan nanti kamu buat proposal ya. Berapa habis pastori ini? Kemarin dia kasih sama saya hari Kamis. 23 juta. Masuk akal, saya bilang, masuk akal. Saya hubungi seseorang, saudara. Pak, ada hamba Tuhan, kemarin saya baru dari sana. Pastorinya begini. Siapa namanya? Ini, anaknya berapa? 3, saya bilang. Anaknya 3. Kemarin saya baru selesaiin masalahnya. Itu bilang, kasih proposalnya sama saya, kasih nomor rekeningnya. Gak lama, 1 jam saya itu, om sudah saya beresin om. Lalu Ibu Pendeta telepon, om terima kasih om sudah dibantu 23 juta. Tidak kamu benerinlah pastori kamu. Kesian pastori kamu tuh bolong semua. Kamar mandinya juga pintunya bagaimana, saya bilang. Karena saya kesana, saya lihat masalahnya. Kalau saya nggak lihat ya masalah, saya lihat. Karena saya lihat saya tergerak. Dan Tuhan tolong, ada orang yang peka mau menutupi semua itu. Kenapa dia peka? Kenapa dia tahu? Itu pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk firman Tuhan itu. Coba satu lagi kita lihat 2 Timotius 3, 16 dan 17. 2 Timotius 3, 16, 17. Saya bacakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. 1 untuk mengajar. 2 untuk menyatakan kesalahan. 3 untuk memperbaiki kelakuan. 4 untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia punya naluri diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ini saudara, kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita dilengkapi untuk apa? Melakukan perbuatan baik. Saya mau katakan kepada kita semua, jangan takut berbuat baik. Jangan takut hartamu berkurang. Enggak akan berkurang, enggak. Nambah hartamu. Jangan takut saudara. Makanya kalau saya himbau itu jangan takut. Aduh lihat. Tuh gimana ya? Bagaimana? Enggak usah takut, enggak usah pakai pikiran manusia saudara. Pikiran Tuhan kita pakai. Waktu kita melakukan firman. Kita dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah manusia rohani ini yang mereka lakukan. Mereka menyembah Tuhannya dalam roh dan kebenaran. Mereka memiliki pikiran Kristus dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Adakah hambatannya dari manusia rohani? Ada hambatannya. Setiap pertemuan itu pasti ada hambatan. Apakah hambatan di dalam membangun manusia rohani? Saya sampaikan 2. Pertama, dosa dan ketidaktaatan. Waktu kita hidup di dalam dosa dan ketidaktaatan itu menghambat pertumbuhan manusia rohani kita. Waktu kita dengan sengaja itu kita tahu itu dosa, kita terus lakukan, itu menghambat kehidupan rohani kita. Waktu kita tidak taat itu menghambat kehidupan rohani kita. Coba baca Roma 3:23. Mila, boleh Mila. Roma 3:23. Roma 3 ayat 23.
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Perhatikan, semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa kehilangan? Dosa. Dosa. Waktu seseorang kehilangan kemuliaan, apakah mereka bertumbuh rohaninya? Tidak bertumbuh, saudara. Inilah hambatan membangun manusia rohani. Yang kedua, saudara, hambatannya tidak menjaga hatinya. Tidak menjaga hatinya. Dibiarkan hatinya itu dirusak, dikotori, digelapkan dengan sesuatu. Ini hambatan. Waktu seseorang tidak mampu menjaga hatinya, dia tidak bertumbuh di dalam manusia rohaninya. Ayat penutup, Amsal 4 ayat 23. Boleh Bobby baca, Bobby? Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Puji Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa segala kewaspadaan? Karena bisa hati kita ini dicuri oleh iblis. Bisa hati kita ini dikotori, maka jaga dengan segala kewaspadaan. Kalau kita jaga hati kita, nggak akan ada yang bisa merusak hati kita itu. Waktu kita mampu menangkal hambatan-hambatan ini, kita menjadi manusia rohani. Manusia yang sudah dewasa rohaninya. Itulah saudara yang harusnya kita miliki. Bertumbuhlah bukan menjadi manusia duniawi, tetapi menjadi